udah penyelewengan itu. Penyelewengan hubungan yang sebenarnya baik. Persahabatan kan hubungannya baik. Iya. Ya. Jadi kalau gua nggak anggap itu sesuatu yang baik menurut gue. Itu secara gue personal. Iya. Karena gua udah punya istri ya, yang paling dekat sama gue ya harusnya istri gue lah. Kayak misalkan suami kenapa selingkuh sebenarnya mungkin Istrinya. istri yang belum melayani dengan baik, misalnya Iya. cara biologis atau apa gitu. Iya. Ada istri yang selingkuh karena suaminya kurang perhatian misalnya. Iya benar. Akhirnya ada yang lain yang perhatiin dia, nanyain udah makan belum? Iya. Ya kan udah cebok belum? Ya kan kayak udah mandi belum? Kayak apa sih itu? Kalau itu pasti orang nggak ada kerjaan tuh. Makanya karena kita atas nama sibuk. Iya. Kita nggak lagi melakukan hal-hal dulu zaman pacaran kita tanyain kan, lagi ngapain kan gitu. Udah nggak ada lagi. Akhirnya orang lain yang melakukan hal itu. Salah siapa? Ya salah lu. Kenapa lu nggak? Masa lu terlalu sibuk buat bini lu sendiri? Iya. Sama juga. Demikian suami juga selingkuh pasti kan ada alasannya kan. Orang nggak selingkuh cuma gara-gara matanya ngeliat yang lain, belum tentu. Bisa jadi hatinya main karena ada yang menyentuh hatinya. Nah pertanyaannya gitu, kalau hati udah penuh dengan cinta, gini ya, hati gue dipenuhi dengan cintanya istri gue udah sayang banget sama bini gue, nggak ada ruang di hati gue buat cinta-cinta yang lain. Iya sih benar. Kayak lagu Virgon dong. Bahasa jangan sebut nama itu dong. Jangan identikin bukan dengan kesetiaan. Walaupun lagunya bagus-bagus. Iya, orang itu salah satu yang gue kagum karya-karyanya. Ada karyanya ya. Cuman ya ngomong kan gampang ya. Maksudnya kayak gini pun orang dengar ya lu ngomongnya gampang. Jadi kata saya prakteknya susah. Yes. Tapi gini, itu yang gue bilang kalau kita mau membanjiri ya suami atau istri kita dengan cintanya kita. Udah penuh. Kalau ada yang mau masuk lagi nggak bisa. Kayak angkot udah penuh kan dia jalan terus bro. Iya. Mau dipanggil-panggil juga. Mau yang manggil cantik sama seksi sama ganteng six pack. Iya sih. Jalan terus udah penuh. Mau gimana? Iya sih. Nah itu dia gimana caranya kita Nah, oke sih. Nah, tapi masalahnya begini. menerima cinta di sekeliling kita dan ngerasa cukup. Nah itu dia masalahnya manusia. Cukupnya itu nggak tahu. Itu masalahnya. Kapan. Apalagi Cukup cuman gini ya jujur ya. Kalau gue kesaksian sedikit. Gue kenal cukup gara-gara Yesus. Oke. Sampai akhirnya gue bisa nyanyi Christ is enough for me. Kalau Kristus nggak cukup buat lo, apapun dan siapapun nggak bakal cukup. Nah kalau udah memiliki Kristus, rasa cukup itulah yang membuat lo bisa bersyukur sama semua yang lain. Jadi lo nggak punya pikiran untuk kurang nih kayaknya harus gue tambahin. Nggak, itu ilusi. Itu buah terlarang, jangan lo makan. Itu tipuan setan, justru jebakannya. Kalau lo kena cerak, selesai lo. Gitu. Iya sih. Selalu dimulai dari situ kan. Jadi pasti ada faktor-faktor pendukung juga, faktor pendorong akhirnya melakukan hal itu. Nggak cuma dari satu pihak. Berarti emang harus memenuhi cinta ya. Tapi mungkin kalau ada kasus-kasus kayak gini, misalkan istri ngomong, kamu kok dulu udah nggak perhatian kayak pacaran gitu. Masalahnya kan tanggung jawab kesibukan bertambah kita makin ini. Jadi porsi kita pacaran beda sama sekarang gitu kan. Nah, tapi istri tuh kayak masih mau romantis masa lalu gitu. Dan dia mau tuh standarnya disebut di situ terus gitu. Itu apa kita mendekati lah standar itu, walaupun kita akan selalu kasih pengertian ya nggak bisa kayak dulu lah sayang, walaupun aku masih sayang kamu bahkan lebih sayang lagi daripada kemarin. Cuman tanggung jawabku kan bertambah. Ya artinya pengertian kamu juga mesti bertambah, tapi perhatianku juga nggak boleh berkurang, istilahnya kan gitu. Iya sih. Ya jangan sampai tadi alasan nggak punya waktu. Iya. Teman-teman kita selalu nggak punya waktu, tapi kita harus bikin waktu. Iya. Dan kita hanya akan bikin waktu buat yang kita anggap penting. Yes. Jangan sampai yang lain lebih penting daripada pasangan kita sendiri. Iya. Berarti bicara prioritas ya. Selalu bicara itu. Ya, maksudnya jangan sampai itu jadi alasan lah untuk nggak romantis lagi. Itu yang bikin akhirnya kepikiran untuk selingkuh. Iya. Karena itu. Kayak bisa begituan, banding-bandingin, wah suami gue dulu kayak gini sekarang nggak begini nih gitu. Iya. Padahal punya cewek lain ya gitu. Kayak gitu-gitu loh. Akhirnya tergoda untuk selingkuh karena aku kok jadi kayak gini, gue nggak married sama yang dia nih yang kayak gini, dia dulu nggak gini nih, gitu-gitu tuh. Akhirnya nyari yang versi kayak zaman dulunya. Nah itu kan tipuan-tipuan itu ya. Versi zaman dulunya bang. Iya dia nyari yang kayak dulu lagi. Padahal kan orang terus berubah. Ke arah yang lebih baik harusnya. Benar. Ya dong, walaupun tanggung jawab berubah, kesibukan pasti bertambah. Iya. Tapi cinta ini kan harus bertumbuh malah sebenarnya. Iya. Dan nggak bisa tumbuh otomatis kan. Benar. Harus ada upaya yang dilakukan. Ya, jadi harus dibuat waktu itu. Iya sih. Apalagi yang bahaya kalau ngebandingin sama mantan. Itu udah paling gak nyambung deh tuh. Iya kan? Itu jebakan paling ngaco deh.
Ya kan, gini, ngapain lu bandingin sama mantan? Mantan itu bukan terbaik buat lo. Tahu dari mana? Ya makanya jadi mantan. Iya dong. Kalau yang terbaik kenapa putus? Itu tandanya bukan yang terbaik. Sederhana aja otak lu, nggak usah yang aneh-aneh gitu mikirnya. Ntar jadi tiang garam lo. Iya kan? Nengok belakang mulu. Istri lo jadi tiang garam gara-gara nengok ke belakang. Padahal arahnya udah bener ke depan nih. Tapi hatinya nyangkut. Banyak orang stuck di sana. Jadi cinta itu stuck di situ karena dia ingatnya suami yang zaman dulu. Akhirnya dia terus lihat ada yang mirip sama suami yang zaman dulu. Nah, itu. Stuck tuh. Jadi lagi berumah tangga nih, arahnya udah bener nih karena pelayanan segala macam, tapi hatinya nyangkut. Akhirnya stuck tuh di situ. Itu. Ngeri kan? Jadi dengan katanya kayak istilahnya jangan ngomong pernikahan dulu lah. Jadi ini jangan pernah punya hubungan pacaran atau hubungan yang serius itu sama orang yang belum move on gitu, Bung. Exactly. Orang yang belum move on, belum siap membina hubungan yang baru. Iya. Itu syaratnya untuk membina hubungan yang baru. Udah move on. Orang yang nggak mau nggak bisa kemana-mana. Iya. Gitu loh. Dan itu yang nggak mudah move on. Cuman bisa. Iya. Dan itu sebuah keputusan kok pada akhirnya. Ya. Nah, nih. Keren nih, Bung. Jadi misalkan nih udah married nih, Bung. Pertanyaan nomor 4 nih, Bung. Ya. Bolehkah kalau misalkan orang udah married, boleh gak punya sahabat lawan jenis? Kalau gua ngeliat itu nggak efektif, itu nggak etis kalau menurut gua malah. Iya. Ya jangan sampai gini. Biasanya kita deket sama sahabat kita. Jangan sampai kedekatan lo sama sahabat lo membuat pasangan lo cemburu. Karena itu udah ranahnya udah itu namanya udah penyelewengan itu. Penyelewengan hubungan yang sebenarnya baik. Persahabatan kan hubungan yang baik. Iya. Ya. Jadi kalau gua nggak anggap itu sesuatu yang baik menurut gue. Itu secara gue personal. Iya. Karena gua udah punya istri ya, yang paling dekat sama gue ya harusnya istri gue lah. Iya. Kalau ada yang gue anggap bestie, mesti bini gue sendiri. Kan gitu. Oh iya sih. Kalau suami juga gitu, maksudnya istri juga gitu. Bestinya dia suaminya sendiri. Ya dong, mesti nggak ada yang lebih kita terbuka, lebih dekat, lebih nyaman daripada sama pasangan kita sendiri kan. Iya. Itu idealnya. Jadi ini yang gue lakukan juga dalam pernikahan gue. Istri gue dulu punya best friend, yang PR ini masih teman ya. Gue gak bilang best friend karena gue udah menyalip. Gue menyalip. Jadi gue sekarang bestinya bini gue. Iya kan. Dia punya best friend dulu laki-laki. Dan gak mudah bagi gue untuk bisa jadi bestinya istri gue karena apa? Laki-laki ini kan udah kenal sama bini gue udah lebih lama dari gue. Iya benar. Oh iya. Dan gue tergoda di sepanjang itu untuk cemburu. Tapi kan istri gue ya nggak perlu lah. Maksudnya aku kan jadinya sama kamu. Aku kan sayangnya sama kamu, cintai sama kamu, asmaraku ya punya kamu. Kalau dia cuma temenan doang. Tapi akhirnya gue menyadari, oke, ini nggak efektif nih. Kalau dia terus jadi best friend dalam artian. Tapi gue nggak suruh dia. Kita bukan best friend lagi, kita enggak. Gue yang harus step up. Gue yang harus masukin diri gue berupaya memenuhi kriteria bestie. Oh, kayak ganti posisi dia gitu. Iya, gue yang harus jadi best friendnya bini gue. Kenapa dia bisa terbuka gitu ngomong, bisa enak banget, nggak perlu takut, nggak perlu insecure kalau ngomongin sesuatu. Karena nih orang lebih terbuka, nih orang lebih open minded. Oh, berarti gue mesti belajar open minded nih. Gitu. Jadi gue berupaya untuk jadi bestinya bini gue sendiri. Dan itu harus diupayakan karena persahabatan dalam pernikahan tuh harus tetap ada. Ya kan, lucky I'm in love with my best friend. Gitu. Bersyukur lo, diberkati lah, lo beruntung lah lo kalau bahasa dunianya kalau lo bisa married sama best friend lo sendiri. Oh iya sih benar. Jadi kita kan nggak bersaing sama best friend kita sendiri. Iya. Kita nggak saling menyalahkan, justru saling support, justru saling nguatin kalau dia lagi jatuh, lagi lemah. Ayo, it's okay. Nggak apa, semua orang bikin kesalahan, tapi ayo berdiri lagi. Ini ada gua kok di sini, gua lo nggak sendiri. Kan enak. Jadi kita mesti mengejar itu. Ya, jadi jangan nyalain. Abis tuh best friend dia lawan jenis, lu nggak boleh nih kata yang di si Jenggot di podcast nih. Gitu. Bukan gitu. Lu upaya apa yang udah lakukan untuk jadi bestinya dia? Itu dong. Yang kita mesti pikirin itu. Iya sih. Jangan nyalain orang lain. Iya sih benar. Kita lihat kita nih apa yang kita nggak lakukan. Rawat dulu kebunnya. PR mana yang belum gua kerjain kan gitu. Iya benar. Berarti dengan kata lain ini konsekuensi dari sebuah hubungan adalah perubahan diri. Exactly. Gini, diterima apa adanya bukan alasan untuk gak memperbaiki diri, bre. Oh iya. Itu tuh. Ya kan, itu kan kunci kan. Itu kan kunci. Iya. Dulu pas zaman dulu gue kayak gila nih bini gue tuh hebat banget ya, dia banyak mentolerir hal-hal yang enggak banget dalam diri gue. Dia nerima gue apa adanya, ada ungkapan syukur gue nyatakan dengan apa? Gue belajar untuk jadi yang lebih baik buat dia. Ya dong. Iya. Itu dia, jangan sampai ya gue emang kayak gini orangnya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Itu yang bikin kita stuck. Itu yang bikin kita jadi berasa, jadi songong. Akhirnya kepikiran untuk nyari-nyari yang lain karena nggak tahu diri tuh. Iya sih. Ya orang yang
diterima apa adanya, kalau dia bersyukur beneran, kalau dia tahu diri, dia akan belajar jadi yang lebih baik pasti. Iya pasti. Pastilah. Ya. Jadi inti benar emang harus berubah. Iya. Jadi jangan cuma kayak gara-gara jangan coba nyalain dong, kamu sih deket banget sama dia gitu. Kok kamu berubah sih gitu. Maksudnya kok kamu nggak perhatian lagi, siapa tahu kita harus koreksi diri gitu kan. Masa lu nikahin dia buat lu cuekin. Betul. Nggak atas nama, dulu zaman lu juga lu kuliah. Iya. Dulu tugas akhir, dulu sambil gawe kuliah, tapi masih bisa SMS. Iya. Lagi apa? Dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Betul. Masa alasan lah gitu-gitu. Iya sih. Setuju bener. Ya. Nah, Bung, kalau kita lihat nih di Alkitab nih, dalam Matius kan bahwa ada pernyataan bahwa lo itu nggak boleh cerai. Nggak boleh bercerai kecuali karena zina. Iya, kata Tuhan Yesus tuh. Nah, ini kontroversial banget nih. Yoi. Ya kan? Itu ada orang-orang ada orang-orang yang pada akhirnya bersikeras, oh enggak, itu ayatnya enggak bicara kayak gitu. Tapi ada ayat yang benar-benar mengartikan ini secara harafiah. Betul. Secara sesungguhnya bahwa ya kalau misalkan emang lu enggak boleh cerai kecuali pasangan lu berzina. Nah, itu berarti lu boleh cerai gitu loh. Nah, menurut lu gimana, Bung, dari Hindu? Ya kalau kita lihat konteks apa yang Yesus bilang itu kan justru dia lagi menentang justru perceraian. Jadi persatukan Tuhan, nggak boleh diceraikan manusia. Terus mereka nanya, kalau gitu kenapa Musa ngeluarin surat cerai kalau emang nggak boleh cerai? Ya gara-gara lu dablek. Ya gara-gara kekerasan hati lu, makanya dikeluarin surat. Sebenarnya dikeluarin surat untuk mempersulit perceraian. Zaman itu sangat nggak seimbang laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu terlalu superior dan banget, dan perempuan terlalu direndahkan. Jadi mereka bisa menceraikan istrinya, laki-laki zaman itu untuk alasan apapun. Sebodoh apa? Masak lu keasinan nih, cerai. Serius gitu. Lo kalau keringet ternyata bau ya. Lah semua orang juga keringet bau nyet, maksudnya. Bisa dicerain lo gara-gara gitu dong. Gue bosan liat muka lo, cerai. Jadi zaman lu segitunya sampai Musa keluaran surat cerai biar nggak gampang cerai sebenarnya. Bukan biar bisa bercerai, bukan. Biar nggak sembarangan cerai-cerai gitu loh. Nah, Yesus naikin lagi standarnya. Dia cuma ngeluarin surat, dan gue ngeluarin fatwa ini dalam artian gue pakai kata fatwa ya. Gue ngeluarin bahwa kecuali karena zina lo nggak bisa cerai. Artinya apa? Nggak gampang loh. Kalau dia setia nggak boleh dicerain walaupun lu udah nggak suka. Ya dong. Cuman akhirnya apa alasannya jadi gitu kan? Oh berarti kalau udah nggak setia boleh dong. Nah kita kan selalu nyari alasan buat cerai. Manusia kan selalu gitu nyari celah tuh. Untuk melakukan apa yang Tuhan bilang. Tuhan benci. Kan aneh ya. Tuhan benci perceraian. Kira-kira perlu nggak lu mengupayakan perceraian? Enggak. Iya kan enggak dong. Masa kita ngaku mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi kita mencari cara untuk melakukan yang Tuhan benci. Gokil. Aneh kan? Itu tuh ayat straight loh. Tuhan benci perceraian. Maleaki. Kenapa Tuhan nggak habis pikir ada orang bisa setega itu? Untuk meninggalkan seseorang yang diambil katanya mau setia, tapi akhirnya di tengah jalan mundur. Karena ya khususnya paling berat tadi perzinahan. Perselingkuhan berarti kan itu kan? Perselingkuhan. Itu kan berat ya, maksudnya lu dikhianatin, gimana sih rasanya? Iya. Dan gue ngerti alasan-alasan kenapa orang, tapi kan gue diginiin, kita berhak dong untuk cerai. Tapi nggak harus cerai. Lu bisa pilih untuk enggak. Ya berapa banyak yang tetap bertahan dan akhirnya berbuah sampai akhirnya. Iya dong. Berarti kan nggak harus pilihannya nggak harus cerai. Kalau emang itu yang Tuhan nggak suka, kenapa kita upayakan? Kenapa kita cari cara, bahkan nyari alasan, bahkan Yesus sendiri bilang boleh. Bukan gitu maksudnya. Ya jadi apakah harus bercerai ketika yang salah satu selingkuh? Enggak. Ada pilihan untuk enggak. Bahkan dia udah berzina gitu ya. Ada pilihan untuk bertahan, untuk mengampuni. Yang satunya punya bagian untuk bertobat. Ya dong, minta maaf dan berubah, benar-benar belajar setia ya dong. Itu kan dua belah pihak, kayak kita sama Tuhan lah. Ya dong, Tuhan ninggalin kita emang. Bisa nggak dia cerain kita? Bisa lah. Hak dia, yang kita geblek ya, kita selingkuhin dia terus, tapi dia bertahan. Nah, karena kita Kristen, karena Yesus bertahan dalam hubungan ini, kita diundang untuk melakukan hal yang sama, walaupun nggak mudah. Nggak mudah. Tapi akan ada buah dari kesetiaan itu. Ya kalau dia gagal setia, jangan sampai lu juga gagal setia, ngerti nggak? Ya abis dia gini, ya gue gini juga dong. Berarti lu sama kayak dia dong. Ngerti kan? Itu yang kita sedang berpikir. Kalau gue diginiin, gue berhak giniin balik. Ya berarti bedanya dia sama lu apa? Gak ada bedanya. Ya lu kan bete ada orang kayak gitu. Nah tapi lu jadi orang yang kayak gitu persis. Gitu. Itu yang Tuhan gak mau. Jangan sampai lu jadi sama persis sama yang menzolimi lu. Dan lu berhak, oh gue diginiin, gue berhak giniin balik dong. Ya lu berhak tapi gak harus lu pakai hak lu. Ya dong. Ada undangan untuk jadi seperti Kristus kan. Jadi itu yang bikin kekristenan dalam. Ya kan?
fokusnya berarti bukan perceraian lah ya, fokus utamanya. Jelas bukan. Tapi pemulihan, terus pengampunan gitu. Iya, dan kita belajar ngasih kepercayaan lagi walaupun nggak gampang. Gini, kita dikasih percayaan sama Tuhan, kita berapa kali mengecewakan Tuhan. Iya benar. Terlalu sering. Mesti kita nggak bisa sih. Iya, terus gitu. kalau kita digituin kita terus bete gitu. Iya. Kita kalau lihat kayak gitu, kita lihat kita terhadap Tuhan. Iya sih. Itu kita nggak setia, tapi Tuhan tetap setia ya kan. Ayat siapa? Di mana namanya? 2 Timotius kan? 11 sampai 13. Jika kita mati dengan Tuhan, kita pun akan hidup dengan Tuhan. Jika kita bertekun, kita pun akan mengikuti perintah Dia, taat sama Tuhan. Jika kita menyangkal Tuhan, Dia pun akan menyangkal kita. Tapi ini yang menarik, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan nggak bisa menyangkal dirinya sendiri. Jadi kesetiaan yang adalah lawan dari perselingkuhan. Kesetiaan itu Tuhan sendiri. Tuhan bukan hanya mampu setia, tapi Dia adalah setia. It's who He is, kayak love. Jadi kesetiaan itu sangat erat kaitannya dengan kita nih sungguh-sungguh sama Tuhan apa enggak? Karena akan terbukti dari situ. Tapi kalau masih bisa selingkuh nggak? Ya namanya juga manusia. Kayak kita masih bisa bikin dosa nggak? Masih bisa. Tapi hidup dalam dosa nggak bakal bisa. Dia selingkuh dalam artian kalau jatuh masih bisa, tapi berdiri lagi. Jangan tinggal di situ. Jangan hidup dalam perselingkuhan, ya nggak boleh lah. Jatuh masih bisa. Makanya gue selalu bilang kalau diselingkuhin bukan berarti harus diceraiin. Ya kita tanya dulu kenapa lo bisa sampai kayak gini. Ya kadang gue juga nggak pikir sih bisa sampai sini. Nah itu dia, berarti kan dia nggak berniat untuk melakukan hal itu. Berarti dia ada penyesalan, dia please give me second chance, dan kita berikan itu karena kita percaya semua orang masih bisa jatuh. Dan bersyukur kalau dia menyadari dan dia akhirnya untuk balik. Apakah harus ditinggalin? Kan nggak perlu kalau dia bertobat. Ya kan Rasul Paulus bicara dalam konteks perceraian ya, 1 Korintus 7. Kalau lu married sama orang yang belum percaya dan tiba-tiba tengah jalan dia mau cerai, nggak ada alasan untuk mempertahankan pernikahan itu. Tapi kalau dia nggak mau cerai, jangan ditinggalin. Gitu loh. Kalau hidup sama kamu. Ya, kita kan ketika kita selingkuh menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh rohani, belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kan ada kesempatan untuk bertobat kan, untuk jadi sungguh-sungguh. Jadi apakah harus berakhir dalam perceraian, perselingkuhan? Menurut gua enggak. Perzinahan juga gitu, enggak harus. Ada jalan salib yang bisa diambil. Kalau dikata enggak harus berarti ada kemungkinan dong. Misalkan gini, apakah itu akan hak lu juga untuk bercerai? Maksudnya gini, kalau pendeta benar dia nggak akan nyaranin perceraian. Tapi kalau orang bahas tentang pendeta pasti dia mau cerai. Saya nggak bisa, saya mau cerai. Nah gitu. Kalau udah mau, siapa gue bisa ngalangin lo untuk? Apa yang bisa gue katakan? Yang kadang bisa orang punya prinsip gini. Sorry deh, gue koyang-koyang nggak apa-apa. Tapi kalau prinsip udah gak setia, itu udah prinsip gue paling akhir deh. Gue ngampunin tapi gue udah nggak bisa sama lo nih. Padahal kita sama Tuhan juga gitu. Nah itu. Bahasa Yunaninya tuh bocengli dong. Nggak aci ya kan? Nggak aci, bahasa Ibraninya nggak aci. Maksud gue, bayangin orang gitu apa kan? sih itu loh kita. Tapi jadi gini, jangan langsung menyerah ketika lo diselingkuhin atau ada yang berzina, karena gini pasti ada alasan-alasannya tuh. Yang kita mesti dengerin kenapanya. Yang kita mesti mencoba berubah sehingga itu nggak terjadi lagi. Kita bantuin dia untuk bangkit lagi. Dan itu yang Kristen, karena Tuhan bantu kita untuk bangkit lagi loh. Selalu loh, kita selingkuhin dia berapa kali sih? Tapi dia tetap ada kan di sini. Dia nggak pernah tinggalin kita. Nah kesetiaan itu yang dia pengen kita miliki. Karena apa? Kita anak-anaknya. Like father, like son. Seperti itu bapaknya, anak-anaknya juga mestinya gitu. Like daughters juga. Lo pernah bilang ini Bung dulu. Gue inget banget sampai sekarang tuh terpatri di otak gue. Lo bilang ini. Ketika lo pengampunan yang lo berikan pada pasangan lo bukan alasan sebagai orang itu buat selingkuh lagi. Nah, tapi kalau NDN pada akhirnya dia selingkuh lagi gimana? Gini, dan itu mungkin dilakukan berulang kali. Emang mungkin habit yang mungkin dia belum pulih atau apa? Ya, atau dia emang sengaja nggak pernah memerangi itu juga. Iya benar. Coba tanyain dulu sih, kalau gue akan selalu tanyain, coba bawa ke konseling dulu. Ya kan, konseling sungguh-sungguh, karena ada banyak masalah di masa lalu yang belum beres kadang. Yang bikin orang tuh melakukan hal yang berulang gitu-gitu terus. Dan karena kuliah gitu ya, ada pelajaran psikologi dan segala macam, gue jadi menyadari orang tuh lebih dalam, lebih kompleks dari yang kita sadari setiap orang. Jadi ketika misalnya kayak ini contoh ya, ada namanya kepercayaan yang tidak mesti dipercaya gitu ya. Dia bilang misalnya kayak, kalau selingkuh berarti nggak sayang, gitu. Nah belum itu. tentu loh. Ya, belum tentu. Karena bisa jadi ya karena tadi ada harapan-harapan yang nggak kesampaian, bukan karena nggak sayang. Jadi jangan langsung diasumsikan udah nggak sayang lah, belum tentu. Jadi mesti dikulik dulu tuh kenapa dia bisa sampai kayak gitu. Tadi misalnya jadi udah nggak diperhatiin lagi, ya kan, udah nggak misalnya yang ini nggak pernah dihormatin, gue kalau ngelakuin apa aja disalah di mata bini gue, yang gitu. Laki-laki kan kita kan dalam tanda kutip perlu pengakuan kan, tapi nggak dapat dari istri kita, dapetnya dari orang lain.
Nah yang kayak gitu-gitu tuh mesti diobrolin, jadi nggak melulu artinya. Ya kayak kita misalnya gini, kita bikin dosa, kita jatuh dalam dosa nih, kita melakukan satu kesalahan, apa arti kita nggak sayang sama Tuhan? Kan enggak. Bahkan Simon aja bilang ini sama Yesus kan, ketika Yesus nanya untuk ketiga kali ya, lu sebenarnya sayang nggak sih sama gue? Terus dia bilang apa? Lord, you know everything. Akhirnya dia ngomong gitu kan, tadi sebelum lu sayang dong, dia ngomong gitu kan. Tapi akhirnya dia bilang, you know everything, you know I love you, right? Lu tahu kan gue sayang sama lo. Tapi apa? Gue tetap nyangkal lu kemarin gitu loh. Cuman lu tahu dong gue sayang sama lo. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Ya udah buktikan kalau gitu. Ya kalau emang pernah selingkuh, pernah berzina, ya buktikan sekarang dengan kesetiaan kalau emang sayang sama gue. Jadi jangan langsung diasumsikan pasti nggak sayang nih. Belum tentu. Belum tentu. Jadi jangan langsung serta-merta. Ya karena perceraian Tuhan tuh benci. Jangan cari cara untuk langsung ke situ. Ya justru kita harus cari cara adalah cari alasan untuk bertahan. Gitu loh. Jangan cari alasan berat untuk sih, ya. Walaupun berat. Pikul salib banget itu. Dan kita punya alasan untuk bertahan. Siapa namanya? Yesus. Nah kalau kita nggak punya Yesus terserah deh. Iya benar. Masalahnya kita punya Dia yang bertahan terus sama kita. Walaupun kitanya terus selingkuh, terus nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Iya sih. Ya kan karena kita punya Dia yang bertahan, kita dimampukan untuk bertahan. Kau kuatkan, aku bertahan. Benar. Kau apa? Harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Lihat gak? Iya benar. Karena Dia setia, makanya gue setia gitu loh. Jadi berapa orang yang dengan mengagumkan ya suaminya udah berapa kali selingkuh bolak-balik dan sekarang jadi hamba Tuhan suaminya. Gara-gara istrinya terus berdoa. Puluhan tahun. Wow, kalau dengar kisahnya, wah inspiratif sekali. Ya, bahkan ada sekarang yang belum bertobat nih. Istrinya masih terus tuh kalau diomong tentang perselingkuhan, mestinya kakak ini yang diundang nih. Kakak caleg ini ya kan. Gue kagum banget tuh sama dia. Setiap kali gue dengar sama dia, pertama kali gue dengar suami gue selingkuh, wah gini tapi tuh akhirnya gue ibu rohani saya nasihatin saya untuk saya taat sama Tuhan. Wah keren, sampai hari loh. Keren. Dia tetap terus ngampunin, tetap belajar mengasihi. Gue bilang wow, ini Kristen. Betul. Iya kan, ini Kristen. Dan gue berbodoh kita semua bisa sampai situ lah. Bung, misalkan nih Bung, ini yang gue pengen tanya nih, dan ini kan yang banyak terjadi. Gimana kalau pada akhirnya orang udah terlanjur cerai? Udah terlanjur cerai. Iya, udah terlanjur cerai dan pada akhirnya dia udah terlanjur menikah lagi. Emang mungkin dulu dia diberkati Tuhan, diberkati di gereja gitu ya. Tapi dengan pengertian yang belum benar gitu. Betul, mungkin dengan hati yang belum bertobat sama Tuhan. Betul. Pada akhirnya dia cerai dan akhirnya dia menikah dengan yang lain, tapi dengan mulai hidup yang baru nih. Yang mungkin dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu gimana, Bung? Ya lanjutin lah. Lanjutin kalian dengan hidupnya masing-masing lah. Karena gini, masa lu mau cerai lagi? Mau merit lagi? Baik lagi. Karena dia ada yang lain. Tapi ada gini, ada hamba Tuhan yang saklek banget ya. Lu balik dengan istri yang pertama. Gitu. Dengan dosa yang mesti lu lakukan, lu cerain yang sekarang. Itu. Lalu jadi bikin dosa lagi dong. Gali lubang tutup lubang dong. Iya kan? Iya benar. Bayar dosa, bikin dosa dong. Iya. Kan nggak masuk akal gitu loh. Kalau lu masih bisa rujuk, dia belum merit, oke. Nah kalau udah merit, dia udah merit, ya lanjut dengan pernikahan kalian masing-masing lah. Ya kan semua orang bikin kesalahan, makanya gue bilang kayaknya nggak aci kalau ada satu dosa tersendiri yang nggak bisa ada kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Pernikahan kerap kali jadi kayak gitu. Buat gue, aduh, masa begitu sih? Ya dong kalau dosa yang lain ada kesempatan untuk kita perbaiki, kita bertobat, kita mulai lagi dari awal, ada second chance. Kenapa yang ini nggak ada? Kenapa kesannya kalau orang bercerai, misalnya contoh diceraiin aja, kayaknya kalau orang udah tahu dia kan cerai, kalau di gereja tuh kayak gimana gitu? Aib banget gitu. Dia nggak cerai, dia diceraiin. Kenapa dia mesti jadi kayak aib banget? Itu kan nggak banget gitu loh. Ketika kita menganggap remeh orang yang gagal menikah, semua orang pernah gagal dalam berbagai aspek. Emang lu nggak pernah gagal pacaran? Emang lu nggak pernah gagal merit? Artian udah tunangan nggak jadi? Emang lu nggak pernah gagal yang lain? Nah kalau lu pernah, lu harusnya tahu gimana caranya membantu orang yang gagal. Lo angkat lagi, ayo, it's okay. Kan gitu harusnya. Nggak malah jadi dianggap aib-aib gimana. Buatku nggak aci lah. Kalau ada dosa tertentu yang dibikin kayak lebih menjijikan daripada yang lain, kesalahan tertentu ya, gue kan bilang kesalahan loh. Cerai itu kan kesalahan, sebuah pilihan yang salah. Ya tapi kalau udah merit satu-satu yang tadi gue bilang, nggak masuk akal lah. Lu paksa dia untuk cerai lagi, terus buat merit lagi. Ya yang lain apa kabar ini? Keluarga yang udah berjalan. Udah punya anak lagi yang baru. Kasian kan, anaknya juga kayak, kita salah apa ya mah gitu. Si papa tiba-tiba ceraiin mama terus balik lagi sama yang dulu. Kasian dong orang ini. Lu malah cerai 2 kali, bre.
Iya benar. Sekali aja udah ngaco, ini malah tambahin lagi atas nama harus begitu lagi. Dan makanya buat gue ya itu bebas ya, tiap hamba Tuhan pasti kan punya ini sendiri, punya takes-nya masing-masing. Cuma buat gue ayolah ya dong, masa anugerah Tuhan nggak berlaku sih buat kesalahan yang ini. Benar. Kalau yang lain ke cover, nggak sadar dosa-dosa yang lain dia diampuni, masa yang ini nggak ada sih. Setuju. Tapi bukan untuk membenarkan perceraian. Sekali lagi Tuhan benci, nggak mungkin lu mengupayakan fokus Tuhan benci. Bukan perceraian. Benar. Maka jangan cari alasan buat cerai, alasan untuk bertahan. Makanya kan tadi kan konteksnya kan kalau misalkan ya belum punya pengertian, belum ya itu mah udahlah. Belum pernikahan, belum bertobat atau apa kan kita nggak pernah tahu kan. Benar. Itu kayak lu married sama orang belum percaya. Iya. Walaupun Kristen. Setuju kan. Tapi belum sungguh-sungguh percaya. Benar. Nah, tapi orang mudah menghakimi karena ya itu kan diberkati di gereja. Iya, kan dua-duanya pelayanan. Pelayanan belum tentu. Iya. Ya kan bisa jadi dia Kristen prosetan. Bisa jadi. Belum bertobat ya kan enggak jaminan. Tapi gue lagi gini. Ada beberapa orang mungkin yang kita juga sama-sama kenal ya. Yang sekarang ini udah bukan pernikahan yang pertama, tapi udah pernikahan yang kedua atau yang ketiga gitu. Nah, kalau misalkan Tuhan gak kasih kesempatan dan Tuhan gak sayang dia, tapi kita lihat dia pelayanannya oke loh ya. Makanya, tapi ya itu masih agak tricky ya, kita masih hati-hati karena Tuhan bisa pakai tapi nggak berkenan bisa. Ngerti. Ya, di Alkitab Simpson misalnya contoh ada konteks khusus gitu. Ya. Istilahnya dia bisa bikin garis lurus pakai tongkat yang bengkok. Benar. Jadi jangan sampai bengkoknya kita, tuh dia bengkok aja boleh tuh. Nggak gitu. Itu bukan mesti jadi panutan, bukan. Tapi mesti jadi cara ngelihat bahwa kalau Tuhan aja kasih kesempatan, siapa gue? Betul. Ya dong. Kalau Tuhan masih kasih koma, bukan kasih titik, siapa gue ngasih titik? Iya, benar. Ya dong. Tuhan masih pakai dia. Dan bahkan dalam pernikahan yang sekarang berbuah, pelayanannya dahsyat, anak-anaknya yang dulu aja yang dia pegang sekarang, yang dia gedein sendiri, semuanya jadi hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, nggak ada problem. Jadi sekali lagi kita mesti menyingkir dari bagian kita mau jadi hakim. Karena kita bukan hakim. Bukan, nama lu hakim aja belum tentu lu hakim. Ada teman kita nama hakim ya. Ada hakim oleh Juwon misalnya, itu kan hakim. Itu kan tetap aja penghakiman bukan hak kita. Setuju. Jadi intinya dengan kalian gini ya, kita tidak membenarkan namanya perceraian. Karena fokusnya bukan perceraian. Dosa adalah dosa dong. Tapi ketika ada orang yang udah terlanjur bercerai dan pada akhirnya hari ini dengan pernikahan yang kedua atau ketiganya bertobat, ya kita nggak boleh menghakimi. Kita harus support dong mereka dalam pertobatan mereka dong. Kita harus doain biar kali ini pernikahannya benar. Karena banyak orang yang lihat dia. Jangan sampai dia geblek lagi kayak dulu. Kan gitu. Maksudnya gini, gue percaya orang dalam pernikahan ketika masuk di pernikahan pasti nggak ada yang bercita-cita mau cerai lah. Tapi kan life happens. Benar-benar. Ya bahkan kalau mau sensor, lu sensor, shit happens. Yes. Ya tapi kan life goes on, hidup masih berjalan. Lu belum pulang, ya kan? Belum dipanggil Tuhan, ya kan? Tuhan belum datang. Ya masa abis itu lu lumpuh gara-gara lu pernah gagal. Dan kadang-kadang gitu gue ngeliat orang yang pernah bercerai jadi lumpuh, kasihan. Pendeta yang pernah cerai jadi nggak pernah diundang pelayanan lagi. Ya kan? WL yang pernah cerai nggak pernah dijadwal lagi. Kasihan kan mas gue. Kenapa kita menghukum dia sebelum pengadilan terakhir kan bahasa gitu ya. Kenapa kita mendahulukan Tuhan? Kenapa kita menghukum dia sebelum pengadilan terakhir? Kenapa? Benar-benar. Itu loh. Selalu ada kesempatan ya Bung ya dalam Tuhan. Nah terakhir Bung, kasih makna dari tadi kita ngomong perselingkuhan, berarti lawan dari perselingkuhan kesetiaan. Makna menurut Bung Kriston nih kesetiaan tuh apa sih Bung? Terakhir sebagai penutup nih Bung. Kesetiaan itu apa ya? Gue bilangnya itu bukti iman sih sebenarnya. Bukti iman. Ya ketika lu gagal setia berarti lu kurang beriman, bukan tidak beriman. Kurang beriman. Kurang percaya bahasa Yesusnya. Jadi buat gue kesetiaan itu adalah bukti lu benar-benar percaya sama Tuhan. Karena Tuhan tuh setia kan. Sama kayak kasih. Kalau lu gak mengasihi yang kelihatan, berarti lu gak mungkin mengasihi yang gak kelihatan. Lu pendusta berarti. Nah ketika lu gak setia juga sama. Berarti lu lu gak sungguh-sungguh sama Tuhan, berarti lu pendusta lu. Kurang percaya. Nah disitulah kita harus terus bertobat ketika kita gagal setia. Harus menyadari karena kita gagal mengasihi, misalnya gagal mengampuni, kita gak mau ngelepasin, bodoh amat gak ada pengampunan misalnya gitu. Kita gagal mengasihi, padahal Tuhan perintah untuk mengasihi dan juga mengampuni. Kalau gak mengampuni nanti gak diampunin. Ngeri loh. Sama setia juga gitu. Ya, kesetiaan adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh dalam Tuhan kok. Ya kalau papa kita setia, ya hendaknya kita juga setia. Kalau dia murah hati, hendaknya kita juga murah hati. Kalau dia adalah kasih, hendaklah kita juga. Ya jadi sama. Buat gue kesetiaannya harus dipandang sebagai sesuatu yang sentral.
Karena ini bukti keimanan kita, kesungguhan kita sama Tuhan adalah di kesetiaan itu, integritas dalam hal apapun ya. Nggak cuma di hubungan, tapi di semua kerjaan, pelayanan. Integritas kan artinya kita setia. Gitu. Dan biar kesetiaan itu adalah hasil dari inspirasi dari kesetiaan Tuhan sama kita ya. Setuju. Dia nggak pernah tinggalin kita, bahkan ketika kita tinggalin dia masih tetap ada loh. Nah biar kita juga gitu, ketika orang tinggalin kita dan sekarang kita masih ada. Kita masih terus berdoa, masih terus memberikan kesempatan. Dan itu buat gue kesetiaan bukti iman sih. Ya makanya kalau bahasa Inggris kan lucu ya. Ya dibilang lawannya dibilang lawannya percaya atau beriman. Ya kan beriman berarti bahasa Inggrisnya apa? Faithful kan bahasa Indonesia apa? Setia kan? Setia. Iya. Ya, lawannya kan bukan faithless. Bukan tidak beriman. Tapi unfaithful. Lawannya tidak setia. Ngerti enggak maksudnya? Tidak setia. Jadi kesetiaan sama keimanan tuh gini. Enggak terpisah. Jadi ketika lu masih gagal setia, ayo lu mesti sungguh-sungguh membangun keimanan lu yang sungguh sama Tuhan. Karena akan tercermin dari situ. Dari kesetiaan bahkan termasuk ya ketika lu diselingkuhin, diapain lu masih setia. Lu masih mendoakan. Lu masih percaya Tuhan, lu pasti bisa ubah dia. Kalau lu punya hubungan baik sama Tuhan gitu. Ya kan kesetiaan kayak gitu kan, istri-istri yang diselingkuhin, suami-suami yang diselingkuhin tapi masih terus berdoa, masih terus mengasihi, masih terus melayani, masih terus berharap. Kan inspirasional. Kenapa? Karena kayak Tuhan kayak gitu soalnya ke kita. Iya benar. Jadi please ayolah. Jadilah pengikut Kristus yang sejati. Ya kalau Kristus begitu, kita juga begitu. Amin. Iya kan? Gokil. Selalu daging. Obrolan tahun sekali ini. Ternext gue bawa sayur deh. Biar 4 sehat 5 sempurna ya kan. Sama susu ya. Buah. Tahun depan harus sama Kak Lovely nih harusnya nih. Oh iya dong, gas dong. Dan keempat anakku nambah lagi. Wah, tar dulu ini baru lahir yang ketiga. Oke teman-teman, thank you Bung, thank you banget ya Bung. Udah dikasih kesempatan untuk ngobrol lagi sama Bung Christo. Oke, bagi teman-teman yang suka video ini boleh nonton video-video berikutnya dalam satu channel Millennial Baper. God bless you. Bless.